di 2005 itu adalah momen di mana mereka mencoba bangkit dengan strategi originalitas. Kita lihat siapa yang menang di antara keduanya. Kalau harapan saya sih dua-duanya sukses ya, supaya nanti kembali lagi Eurovia untuk orang nonton film superhero ya, karena saya suka superhero nih. Brand Bumkes. Branding Marvel versus DC 2025 atau kita sebut adalah Fantastic Four versus Superman di tahun 2025. Oke, halo semuanya, boomers semuanya, kembali lagi di Brand Bumkes dan tempat kita membahas strategi branding, kemudian kita akan membahas juga produk branding, personal branding, corporate branding, dan lain-lain tentang branding. Kali ini kita bahas tentang branding di perfilman. Ini menarik banget karena yang bahas hari ini, nah itu adalah sama-sama menariknya superhero yang menarik dari Marvel karena yang pertama, satunya superhero yang menarik lagi dari DC karena yang pertama. Saya Sugi Mitro, pakar digital branding, dan akan kita coba kupas persaingan superhero yang paling besar di abad ini. Wah, bener ya, di abad ini ya, karena ini benar-benar jagoannya bertemu di tahun yang sama, dan ini sama-sama adalah pionir superhero di masing-masing industri komik ini ya, yang sekarang menjadi industri layar lebar juga. Jadi Marvel dan DC itu sama-sama merilis film superhero berdekatan sekali ya. Jadi Fantastic Four dan Superman. Tapi ada yang menarik karena kedua film ini mengembalikan kembali elemen originalitas mereka yang sudah dikenal lama. Sebetulnya waktu Fantastic Four pun sering keluar itu sudah nggak kayak yang di komik. Sebetulnya selama ini tuh suka divariasi yang aneh-aneh gitu, benar-benar aneh. Bahkan saya sempat juga yang sampai terkejut itu ketika Human Torch itu dijadikan orang berkulit hitam, yang sebetulnya di komiknya juga nggak pernah kayaknya dibikin seperti itu ya. Jadi ini jadi agak melenceng gitu loh, mau dibikin aneh dan jadi anak-anak muda waktu itu. Jadi itu filmnya gagal banget, saya tahu. Dan kita akan bahas strategi branding dari mereka ini. Kita mulai dari kelahiran dan dari dua superhero ini ya. Karena dua ikon ini nggak main-main, karena mereka tuh benar-benar punya histori di dunia perkembangan superhero dunia. Dua-duanya itu merupakan ikon superhero. Yang satunya ikon superhero Marvel, yang satunya ikon superhero-nya DC Comics. Jadi Superman itu pertama kali itu muncul di Action Comics tahun 1938, diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster. Karakter ini dianggap sebagai superhero pertama dalam sejarah ya, yang menjadi blueprint bagi semua pahlawan super setelahnya. Superman adalah simbol harapan dan kekuatan, itu konsepnya ya. Dengan ikon khasnya jubah merah huruf S di dada dan tentu saja celana dalam merah di depan, yang sekarang akan dikembalikan lagi setelah hilang di beberapa versi modern sebelumnya di film-film yang kita lihat. Juga ada Justice League itu ya. Nah, Fantastic Four itu tim superhero pertama dari Marvel. Fantastic Four lahir jauh setelah Superman. Jadi tepatnya itu di 1961 Fantastic Four itu baru muncul ya. Fantastic Four itu muncul diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Jadi tim ini adalah superhero pertama dari Marvel Comics yang kemudian membuka jalan bagi Marvel Universe yang kita kenal sekarang. Nah, menarik kan, sama-sama sebagai pembuka jalan superhero lainnya. Superman itu dan Fantastic Four ini hampir semua generasi itu tahu ya, kalau yang sekarang hidup ya, karena itu sudah dari generasi yang kita sebut baby boomers, itu sudah ada mereka ini ya. Dan Fantastic Four ini dikenalnya tuh sebagai konsep keluarga superhero, karena mereka tuh bukan hanya sekedar tim pahlawan, tapi juga keluarga yang saling mendukung, bertengkar, dan berkembang bersama. Kostum biru klasiknya itu menjadi identitas yang melekat di pihak otak para penggemar. Tapi bagaimana sih kelanjutan keduanya tuh di perfilman selama ini? Karena kita tahu juga Fantastic Four itu sempat juga berubah menjadi biru gelap warnanya, terus agak menghitam gitu. Ya memang begitulah. Nggak tahu ya, kostum itu kok diubah-ubah, sering diubah, tapi kadang-kadang ubahnya juga keterlaluan ya kan. Superman-nya juga dicuri, celana dalamnya hilang, nggak tahu dicuri siapa ya kan. Nah, oke. Kita bahas yang ini dulu deh. Kalian mungkin penasaran, berapa kali sih Superman dan Fantastic Four itu sudah muncul di layar lebar? Superman di film layar lebar itu ada 6 versi
utama yang kita kenal hari ini ya. Jadi Superman dengan karakter yang sering diadaptasi itu sebagai karakter yang orang bilang tuh Man of Steel. Yang pertama adalah Superman tahun 1978 sampai 1987 diperankan oleh Christopher Reeve. Film ini sukses besar dan menjadi standar superhero di era modern. Christopher Reeve-nya juga dianggap salah satu tokoh yang paling cocok memerankan karakter Superman, bukan hanya di kehidupan nyata tapi juga di kehidupan kesehariannya. Oke, dan yang kedua adalah Superman Returns tahun 2006 diperankan oleh Brandon Routh. Mencoba menciptakan Superman dengan gaya yang masih sama, tapi nggak berhasil dia untuk menggantikan posisinya Christopher Reeve ini. Jadi dia cuma main sekali doang. Nah, kemudian ada lagi Superman Man of Steel 2013 dan DCU 2016 sampai 2023 diperankan oleh Henry Cavill. Kalian mungkin tahu Superman ini lebih gelap dan lebih serius, nggak banyak senyum, orangnya lebih angker, dan akhirnya juga gagal dipertahankan karena terlalu strong mungkin ya. Karena Superman itu kan harus bisa mainkan dua karakter. Waktu jadi Clark Kent dia tuh harus kayak orang yang pemalu dan benar-benar kayak orang yang kasihan banget gitu ya. Nah, itu yang sekarang lagi mau dimunculkan lagi di Superman 2025 oleh David Corenswet ya. David Corenswet ya, oke. Nah, dia tuh mengambil ahli peran itu dan disutradarai oleh James Gunn. Jadi ini akan mencoba mengembalikan Superman seperti versi lama. Cuman memang sampai waktu dia jadi wartawan tuh benar-benar kelihatan lucu gitu waktu dia rambutnya acak-acakan itu. Orang yang agak suka nggak teliti, teledor. Jadi kebalikannya Superman. Menarik banget. Dan memang ada beberapa versi Superman lain di film televisi, tapi itu nggak kita hitung hari ini karena banyak beberapa ya yang ada main sama Supergirl lah, atau yang di Smallville atau yang zaman dulu. Nah, kita hanya bahas yang bioskop ini aja. Sekarang kita bahas yang Fantastic Four. Fantastic Four itu di film layar lebar sudah ada 4 versi yang berbeda. Jadi ini juga ada 4 dan semuanya itu sebenarnya bisa dibilang nggak sukses ya. Mungkin nggak banyak orang tahu itu Fantastic Four 1994 karena memang unreleased, jadi nggak ditayangin. Film ini dibuat dengan budget rendah hanya untuk mempertahankan hak cipta. Ada itu. Penasaran kan? Nanti semoga saya cari ini bisa ketemu, saya tampilin ya. Nah, kemudian ada Fantastic Four 2005 dan Fantastic Four Rise of the Silver Surfer 2007. Itu lumayan agak naik tapi nggak heboh-heboh sekali. Sebenarnya naiknya kenapa sih? Karena pemain-pemainnya tuh ada Ian Graufoot, terus ada Jessica Alba, Chris Evans yang sekarang jadi Kapten Amerika itu, dan Michael Chiklis ya kalau nggak salah. Nah, film ini cukup populer tapi dianggap terlalu ringan. Sebenarnya populernya tahu kenapa? Karena ada Jessica Alba, guys. Waktu itu Chris Evans belum terkenal sampai hari ini, waktu setelah dia jadi Kapten Amerika. Justru semua tuh kalau lihat yang namanya Fantastic Four itu cuma mau lihat Jessica Alba, apalagi ada adegan dia tahu-tahu muncul di tengah keramaian sambil cuma tinggal pakai bikinian doang karena dia kan baru menghilang tahu-tahu muncul. Itu kan bikin orang adegannya tak terlupakan di sebuah adegan superhero itu. Lucu nih. Apalagi Jessica Alba-nya cantik banget ya. Cantik banget. Kalau nggak percaya, yang generasi sekarang coba lihat yang zaman dulu. Memang benar-benar cantik tuh. Nah, kemudian Fantastic Four 2015. Itu versi reboot yang gagal total. Memang hancur. Saya aja nggak pengen nonton itu. Jadi mendapat kritik keras karena tone yang terlalu gelap dan tidak sesuai dengan spirit Fantastic Four. Sudah aneh, yang mainan remaja, terus karakternya juga nggak cocok sama yang di komik. Bener-bener spektakuler, ngawurnya ini yang bikin nih. Buang duit buat apa gitu. Mungkin kalau dibikinkan sama orang Indonesia jauh lebih bagus itu. Nah, ya sekarang Fantastic Four 2025, Marvel Studio akhirnya mengambil alih dengan versi yang lebih setia pada komik. Termasuk kostum klasik dan kemunculan Galactus. Ini yang ditunggu, ada Galactusnya, gila. Keren kan? Jadi baik Superman maupun Fantastic Four, keduanya itu pernah mengalami pasang surut dalam branding mereka di layar lebar. Di 2005 itu adalah momen di mana mereka mencoba bangkit dengan strategi originalitas. Kita lihat siapa yang menang di antara keduanya. Kalau harapan saya sih dua-duanya sukses ya, supaya nanti kembali lagi Eurovia untuk orang nonton film superhero ya. Karena saya suka superhero nih. Nah, Fantastic Four itu
memang branding Marvel yang nostalgia tapi fresh ya. Karena gini, Marvel Studio kali ini tuh bermain aman tapi juga strategis. Jadi dia bukan hanya mengembalikan yang lama. Tim superhero tertua mereka ini kini dikembalikan seperti komik klasiknya, tapi ada beberapa strategi jitu yang dipakai. Nih, saya mau bahas nih, strategi brandingnya Marvel gimana nih dengan Fantastic Four. Yang pertama, kostumnya tuh 100% mirip dengan komik awal. Ini bukan sembarang kostum modern seperti di versi Fantastic Four yang sudah tayang-tayang di bioskop dan yang gagal-gagal itu. Tapi mereka benar-benar membawa kembali desain klasik biru dengan logo 4 yang ikoniknya dan benar-benar mirip yang waktu di komik itu. Warnanya juga biru muda gitu. Yang kedua, strateginya adalah Galactus sebagai villain utama. Wah, gila ini. Ini Marvel tuh baru tahu sebenarnya bahwa fans itu sangat menginginkan penjahatnya, villainnya itu besar banget yang setara dengan Thanos, dan Galactus ini dianggap sebagai sang pemakan sang pemakan planet dan ancaman yang tepat untuk menarik perhatian penggemar lama, karena dia tuh dulu pernah muncul cuman bayangannya aja. Tapi saya juga bingung kalau di teasernya tuh munculnya kok bisa mendarat di bumi ya kan, dia kan pemakan planet, harusnya kan nggak bisa. Planetnya kecil biasanya kalau di komik-komik itu kecil, dia tuh tinggal makan dimasukin mulut gitu loh. Nah, kemudian strategi brandingnya adalah menjual keluarga superhero pertama Marvel. Jadi Marvel paham bahwa Fantastic Four bukan cuma sekumpulan pahlawan, tapi adalah sebuah keluarga, dan cerita kekeluargaan ini sepertinya akan diangkat. Ini akan menjadi daya tarik unik yang akan membedakan mereka dari tim superhero lain. Makanya kan ada posternya yang dia kayak di ruang tamu gitu, kekeluargaan itu. Nah, itu adalah salah satu pencoba untuk menampilkan branding. Jadi orang-orang yang bikin film, penting ya, jangan kalau kalian bikin film tuh juga asal aja film horor tuh hampir sama semua posternya. Jadi orang tuh nggak ada yang ngeh. Saya lihat kalau orang Indonesia tuh bukan apa ya, saya sendiri orang Indonesia. Cuman saya tuh kasih masukan, jangan kalau bikin poster tuh mirip semua. Cobalah kalian kreasi yang agak unik-unik dikit gitu ya. Sekarang kita bahas Superman-nya deh. Dan kenapa DC kembali ke simbol ikoniknya. Jadi James Gunn itu tahu kalau Superman adalah ikon terbesar DC. Gak ada yang ngalahin deh. Biar superhero yang lain pun semua tuh dianggap kayak number one itu Superman, ya kan? Bahkan itu sudah kayak tetuaan yang dituakan di dunia superhero. Tapi di era modern ini banyak yang merasa kartu ini terlalu sering diribut tanpa arah yang jelas. Nah, tadi celananya hilang, Superman-nya kadang sudah nggak pemalu kayak yang dulu lagi. Jadi di situ lagi berusaha mengembalikan lagi, mengulang branding Superman supaya kuat dan diterima senatural mungkin seperti komiknya. Jadi ikon-ikon klasik Superman itu coba dihadirkan. Yang pertama, yang pasti celana dalam merahnya muncul kembali di depan. Nah, ini adalah elemen branding yang sangat penting. Pertanyaannya dari saya adalah, apakah di dalam celana Superman, celana dalam merah di depan, celana dalam kedua, dia pakai celana dalam ketiga di dalamnya lagi? Nah, itu nanti jawab sendiri ya. Apakah dia punya celana dalam atau sudah nggak pakai celana dalam? Kalau celana dalamnya sudah di depan. Nah, ini lucu ini. Jadi menjadi pikiran buat kita. Dia tuh pakai 3 lapis atau cuma 2 lapis? Nah, yang kedua, anjing Krypto muncul di film. Ini menarik ya, karena Krypto itu adalah simbol nostalgia bagi fans Superman. Anjingnya itu yang warna punya putih, dan yang pintar dan punya kekuatan super, bisa terbang, ada sayapnya lagi. Kemudian ada lagi, di film ini akan kembali ada yang namanya narasi Superman sebagai harapan kembali diangkat. Jadi hope is a hope. Jadi DC ingin menjauhkan dari kesan dark, gelap, seperti di eranya Zack Snyder itu kan. DC itu zaman itu nggak tahu ya, Batman-nya juga gelap, Superman-nya juga gelap. Jadi kayaknya anak-anak mau nonton itu juga agak takut-takut, karena lebih kayak film-film untuk menghiburan dewasa ya, agak serem-serem, agak horor gitu, agak gotik ya. Nah, sekarang ini lebih ngarahin Superman-nya yang lebih optimis, penuh harapan, dan benar-benar menjadi simbol kebaikan. Jadi warna-warnanya juga akan cerah-cerah dan mudah disukai sama anak-anak kecil ya. Dulu kan targetnya sebenarnya anak kecil. Cuma sekarang karena yang kecil sudah jadi kakek nenek juga masih tetap suka Superman, akhirnya semua genre yang suka Superman. Kira-kira teman-teman, siapa yang lebih kuat brandingnya di tahun 2025 ini? Apakah Marvel akan lebih unggul tetap dalam eksekusi branding secara solid? Atau kali ini DC akan mengalahkan Marvel dengan bertaruh besar membangun ulang Superman dari nol? Coba kalian bayangkan, Fantastic Four kali ini lebih aman karena berada dalam MCU yang stabil, karena dia sudah punya banyak jagoan yang sudah diterima, meskipun yang terakhir juga ada beberapa yang gagal ya. Nah, Superman
kali ini lebih beresiko karena DC baru saja melakukan reboot total. Nah, jika Superman 2025 ini berhasil, ini bakal jadi era kebangkitan DC. Tapi jika gagal, DC akan kesulitan lagi membangun brandingnya. Jadi, kita tarik kesimpulannya aja. Pelajaran branding dari Marvel versus DC adalah nostalgia adalah strategi branding yang kuat, tapi harus dibarengi dengan inovasi. Kedua, visual branding yang ikonik bisa langsung menciptakan koneksi emosional. Termasuk rambut Superman kadang ada yang muncul gini, itu salah satu ikoniknya sebenarnya. Ketiga, konsistensi storytelling itu penting. Jadi kalau Marvel berhasil mempertahankan MCU, sementara DC masih berjuang untuk membangun dunianya. Karena apa? Dunianya Marvel ini sudah bisa dibangun, bisa connect antar superhero, bisa diterima Spider-Man ada 3, itu keren banget ya. Kalau DC lagi membangun gimana yang mengelingkan semua tokoh superhero yang pernah ada itu untuk bisa menjadi satu universe atau dalam satu film ya multi dalam beda universe tapi bisa bersatu. Tapi mereka sudah mulai memasukkannya di situ ketika adegan The Flash mesin waktu itu tembus mesin waktu dan dia bertemu dengan Batman yang generasi lama. Nah, itu kan sudah mulai sebelumnya mereka mau pakai cara seperti itu untuk mengembalikan bintang-bintang lamanya bisa masuk lagi. Sampai sempat juga kan ada muncul Superman yang rambutnya gondrong itu yang sampai tertawa semua ya kan. Nicolas Cage itu sempat muncul sebentar loh. Nah, jadi teman-teman dari perspektif branding Marvel versus DC di 2025 ini sangat unik, sangat menarik. Bagaimana menurut kalian? Kalian akan memihak Fantastic Four dengan Marvel atau Superman dengan DC? Menurut kalian siapa yang lebih unggul? Silahkan komen di bawah ini mumpung belum main filmnya. Nanti kita lihat. Dan jangan lupa komentar aja terus di Brand Boomcast dan juga subscribe, follow, bunyikan lonceng, dan ikutin lagi pembahasan berikut yang lebih menarik. Oke? Brand Boomcast.